Seri keempat Bukek Xiansu. Mutiara Hitam. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Jilid 31. Aduh, cantik nian kau Kuilan. Tersinar cahaya matahari pagi engkau tiada ubahnya setangkai bunga mawar. Rambutmu kusut, sebagian menutupi dahi, matamu sayu oleh kantuk, bibirmu basah kemerahan seperti kuncup bunga, mandi embun. Engkau sekarang tentu akan memegang janjimu, bukan? Kita menjadi suami istri, disaksikan cahaya matahari pagi. Pemuda itu berbisik-bisik dan membungkuk hendak mencium bibir yang merah itu. Tiba-tiba ia tersentak kaget dan meloncat mundur karena bentakan di belakangnya. Sumakiat! Engkau benar-benar keji dan jahat. Sumakiat meloncat bangun, membalikan tubuh dan berhadapan dengan Yang Liong. Pemuda berpakaian putih itu berdiri tegak dengan wajah penuh amarah dan wibawa, di punggungnya nampak menonjol ujung alat musik Yang Him. Seperti diketahui, pemuda ini diperintah oleh suling emas untuk mengejar Sumakiat. Ia bertanya-tanya kepada prajurit Hitan dan akhirnya mendapat keterangan bahwa Sumakiat membawa Kuilan berkuda ke selatan. Ia mengejar terus, akan tetapi terhalang malam gelap. Pagi-pagi sekali, setelah malam itu ia bermalam di dalam hutan, ia melanjutkan perjalanan dan melihat kuil tua di pinggir jalan dan seekor kuda di luarnya. Hatinya girang dan cepat ia meloncat masuk dan masih sempat menegur dan mencegah Sumakiat yang hendak melakukan perbuatan keji terhadap Kuilan. Sumakiat kaget bukan main dan sejenak ia hanya dapat memandang Qiang Liong dengan melongo dan muka pucat. Qiang Liong sebaliknya menyapu ke dalam dan memandang ke arah Kuilan. Hatinya bersorak lega melihat bahwa kedatangannya belum terlambat. Biarpun gadis itu dalam keadaan tertotok, namun tidak lebih daripada itu. Diam-diam Qiang Liong merasa heran bagaimana Kuilan dapat terhindar daripada penghinaan yang hebat. Tiao Heng, kakak Misan. Kau menyusul ke sini? Tiao Heng. Ibuku telah meninggal dunia. Dan Sumakiat menangis. Sumakiat. Qiang Liong membentak marah. Simpan air mata buaya itu. Dan katakan, apa maksudmu melarikan mutiara hitam dan apa yang hendak kau lakukan tadi? Sumakiat berhenti menangis, lalu memandang Qiang Liong dengan mata terbelalak dan tidak mengerti agaknya mengapa kakak misalnya marah-marah. Dia ini suamiku dan calon istriku, Tiao Heng. Dia akan menjadi istriku. Kau tanya saja kepadanya. Kuilan cepat berkata. Sumakiat. Engkau memang gila dan jahat. Kau hendak memperkosaku dan sejak kemarin menotokku, siapa ingin menjadi istrimu? Tunggu saja, kalau sudah bebas aku akan membunuhmu. Hei. Tapi. Malam tadi kau berjanji. Kau akan menyerah pagi ini. Kau. Qiang Liong kini mengerti duduknya perkara. Kiranya mutiara hitam telah berhasil meloloskan diri malam tadi dengan jalan memberi janji dan mengulur waktu. Ia menjadi marah sekali, melangkah maju dan tangannya bergerak. Plak 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 plak. 4 kali kedua pipi Sumakiat ditampar. Biarpun Sumakiat berusaha mengelak dan menangkis, namun tetap saja tamparan-tamparan itu mengenai kedua pipinya sampai matang biru. Ia terhuyung-huyung mundur beberapa langkah, meraba kedua pipinya lalu mewek, menangis. Tiao Heng. Kau mau bunuh aku? Ia mundur-mundur ketakutan. Qiang Liong menggigit bibir, kalau engkau bukan adik Misan, atau kalau engkau sudah berhasil berbuat keji, tentu kau sudah kubunuh sekarang juga. Hayo, pergilah sebelum aku bunuh engkau. Sumakiat membalikkan tubuh lalu. Lari secepatnya meninggalkan kuil itu sambil berteriak-teriak menangis dan memegangi kedua pipinya. Qiang Liong menghampiri Kuilan, lalu membebaskan totokan di punggung. Kuilan bangkit duduk perlahan. Tubuhnya kaku dan sakit-sakit karena terlalu lama lumpuh. Setelah duduk bersila sejenak dan tenaga serta jalan darahnya pulih, ia lalu bangun berdiri. Qiang Liong sudah berada di luar kuil, tadi membiarkan dia beristirahat. Qiang Liong sudah duduk bersila di luar kuil, memangku Yang Him. Kuilan berhenti dan mendengarkan, terpesona.
Indah bukan main petikan yang Him itu, suaranya mengalun merdu, kemudian mendengar suara pemuda itu bernyanyi, suaranya halus dan mengandung ketenangan, namun juga menimbulkan haru dan iba. Mutiara Hitam berdiri tertegun, tak bergerak beberapa meter di belakang pemuda itu. Bahkan kuda yang ditinggalkan Sumakiat dan berada di belakang pemuda itu pun diam, seakan ikut mendengarkan. Matahari cerah menerangi bumi dan angkasa tidak menembus hatiku tetap gelap dan gelisah hanya sepatah kata kuharapkan dirimu pengusir gelap dan resah. Dengan iringan suara yang Him, nyanyian berhenti dan heninglah keadaan sekeliling tempat itu, Qiang Liong masih duduk bersila memangku yang Him, tak bergerak seperti arca orang melamun. Kuilan menarik napas panjang, melangkah maju dan memanggil. Qiang Kongcu. Qiang Liong terkejut, bangkit berdiri, mengalungkan Yang Him di punggung dan membalikkan tubuh. Mereka berdiri berhadapan, pandang mata mereka bertemu, masing-masing seperti hendak menjenguk isi hati. Perlahan-lahan kedua pipi Kuilan menjadi merah. Dalam nyanyian tadi dia merasa seakan-akan pemuda ini bicara kepadanya, seakan-akan dari dialah pemuda itu mengharapkan sepatah kata pengusir gelap dan resah. Dengan perasaan wanitanya yang kini amat tajam karena berkali-kali menerima pernyataan cinta, Kuilan merasa bahwa pemuda yang perkasa ini, pemuda yang terkenal di kota raja, pemuda idaman setiap wanita remaja, murid suling emas, agaknya juga jatuh cinta kepadanya. Jelas tersinar dari pandang mata itu. Kuilan menunduk, lalu berkata, Qiang Kongcu, kau telah menolongku, membebaskan aku daripada malapetaka. Terimalah ucapan syukur dan terima kasihku, Kongcu. Qiang Liong menjura, Nona mengapa banyak sungkan? Kita sudah pernah senasib sependeritaan di dalam kamar tahanan Boulek Chou, kita bersama sudah lolos dari lubang jarum di sana. Apa artinya perbuatanku tadi? Agaknya memang nasib Nona harus mengalami banyak kaget dan ancaman bahaya, namun selalu terhindar ini membuktikan bahwa orang baik selalu dilindungi Tian. Kuilan bergidik. Tidak sangka, Suheng makin gila. Maafkanlah dia, Nona. Suhengmu atau adik misanku itu patut dikasihani. Dia tidak normal dan baru saja kehilangan ibunya. Kuilan menggerakkan pundak. Sukar baginya untuk memaafkan Sumakiat, biarpun ia tahu bahwa pemuda itu gila, setelah apa yang dilakukan Sumakiat terhadap dirinya. Menggigil ia kalau ingat pipinya dicium, tubuhnya dipeluk semalaman. Masih untung tidak tercapai maksudnya yang keji. Cepat-cepat ia mengusir kenangan mengerikan ini dan mengalihkan percakapan. Apa yang terjadi di markas Boulek Chou, Kongcu? Bagaimana Kongcu dapat lolos dan bagaimana dengan Pangeran dan teman-teman yang lain? Berdebar jantung Kuilan teringat akan Pangeran Talibu, penuh kekhawatiran. Suhu datang setelah gurumu tewas dan berhasil menewaskan Butek Siulam. Sungguh harus diakui kecerdikan Haulam. Karena ketajaman lidahnya dan kecerdikannya memanaskan hati gurumulah kita semua selamat. Gurumu berhasil membunuh Butek Siulam, akan tetapi tewas pula oleh pengeroyokan yang lain. Kemudian muncul guruku bersama pasukan-pasukan Hitan yang besar jumlahnya. Pasukan Hitan menghancurkan orang-orang Sisia, sedangkan guruku dikeroyok 4 kakek-kakek sakti. Aku tidak tahu bagaimana selanjutnya karena aku dibebaskan Suhu dan disuruh mengejar Sumakiat untuk menolongmu. Kuilan mengerutkan kening. Ia percaya akan kesaktian suling emas dan besar harapan Pangeran Talibu dan yang lain-lain akan selamat. Akan tetapi mengapa Qiang Liong disuruh menolongnya? Gurumu menyuruhmu mengejar Sumasuhang dan menolongku? Aku sendiri tidak mengerti, Nona. Begitu datang, Suhu bertanya kepadaku tentang kau. Ketika aku memberitahu bahwa kau dibawa lari Sumakiat, Suhu membebaskan aku dan menyuruh aku cepat mengejar. Suhu agaknya amat memperhatikanmu. Kuilan tidak mengerti, akan tetapi ia tidak memusingkan hal itu lebih lanjut karena ia masih mengkhawatirkan keselamatan yang lain-lain. Bagaimana dengan mereka? Jangan-jangan. Tak usah khawatir, Nona. Suhu tidak akan menyuruh aku pergi kalau beliau tidak yakin akan kemenangannya. Kurasa mereka semua selamat. Sekarang aku akan kembali ke kota raja mencari berita tentang mereka. Dan engkau, hendak kemanakah, Nona? Kalau tidak berkeberatan, kita melakukan perjalanan bersama, pandang mata pemuda itu penuh harapan.
Kuilan tersenyum. Semua pemuda yang dijumpainya selalu ingin melakukan perjalanan bersamanya. Semua mencintanya. Tapi di sana ada Pangeran Talibu. Selain pangeran ini, kalau disuruh memilih, sungguh amat sukar. Semua mempunyai kelebihan dan kebaikan masing-masing. Aku ingin ke Hitan, akan tetapi, baiklah kita ke kota raja dulu, karena aku pun ingin sekali mendengar bagaimana dengan akhir pertempuran di markas orang Sisia itu. Tentu saja, bagaimana ia dapat pergi ke Hitan menyusul Pangeran Talibu kalau ia belum mendengar tentang keadaan pangeran itu? Berangkatlah mereka ke kota raja. Qiang Liong mempersilakan Kuilan naik kuda sedang ia sendiri berjalan di samping kuda. Pemuda itu nampak gembira bukan main. Besar harapannya melihat sikap gadis itu yang selalu manis dan ramah kepadanya. Ia merasa betapa hatinya benar-benar jatuh terhadap Kuilan. Belum pernah selamanya ia menaruh simpati begini besar terhadap seorang gadis, yang kehadirannya membuat matahari bersinar lebih terang, bunga-bunga mekar lebih indah. Ia tidak mau secara sembrono menyatakan cinta kasihnya, dan mengharap senyum itu dapat dimengerti gadis ini. Kelak kalau sudah tiba saatnya, ia akan mengajukan lamaran secara resmi. Dapat dibayangkan betapa besar rasa kegembiraan mereka, terutama hati Kuilan, ketika mereka tiba di luar kota raja, mereka sudah mendengar berita tentang kesudahan pertempuran di markas Boulek Chou. Mereka mendengar berita bahwa markas orang Sisia dihancurkan oleh suling emas dan pasukan Hitan, bahwa Pangeran Talibu dan Puteri Mimi yang ditahan di sana telah dibebaskan dan kembali ke Hitan, juga tentang kematian Xiao Bin Lomo dan Pasinong oleh suling emas yang dibantu oleh seorang kakek cebol berkepala raksasa yang amat aneh dan lihai. Dua orang muda itu menduga-duga dan Qiang Liong berkata, tak salah lagi, kakek aneh itu tentulah Butek Lojin. Guru berandal? Betul-betul dia datang? Tanya Kuilan, tertawa geli kalau teringat kepada Haulam. Muridnya begitu galugalan, entah bagaimana gurunya. Tentu dia, siapa lagi kakek begitu aneh yang dapat menandingi orang-orang seperti Xiao Bin Lomo? Akan tetapi, agar dapat mendengar keterangan lebih jelas, mari kita memasuki kota raja. Mungkin Suhu masih berada di kota raja. Mereka melanjutkan perjalanan. Di depan pintu gerbang kota raja, mereka disambut pasukan kota raja sebanyak 2 losin orang yang dikepalai seorang komandan. Begitu bertemu, komandan itu lalu membentak. Qiang Liong, lebih baik engkau menyerah. Qiang Liong terkejut bukan main. Ia mengenal komandan ini, seperti juga komandan yang lain. Dia sudah terkenal dan selalu dihormati mereka. Bagaimana sekarang komandan ini membentak suruh ia menyerah? Hei, apa maksudmu? Ia balas bertanya, terheran-heran. Komandan ini berkata angkuh, lekas berlutut dan dengarkan firman Kaisar. Melihat betapa komandan itu mengeluarkan segulung surat perintah, Qiang Liong segera berlutut, mendengarkan bagaikan mimpi suara komandan itu yang lantang membacakan surat perintah. Hampir tidak percaya ia ketika mendengar bahwa surat perintah itu adalah pernyataan Kaisar bahwa dia adalah seorang pemberontak yang memancing permusuhan dengan bangsa Sisia dan tidak mentaati perintah damai dari Kaisar. Ia termenung tak dapat berkata-kata. Ketika komandan menghampirinya membawa belenggu, ia menyerahkan kedua lengannya tanpa membantah, wajahnya pucat. Hei, lepaskan dia. Tiba-tiba Kuilan menerjang maju dan si komandan terpental jauh, jatuh bergulingan dan pingsan. 2 losin tentara mengurung, namun Kuilan mengamuk. Begitu kaki tangannya bergerak, 6 orang tentara sudah terpelanting, roboh. Nona, jangan. Qiang Liong berseru menahan. Jangan bagaimana? Qiang Liong, engkau mengapa begini lemah? Biar Kaisar biar setan kalau perintahnya tidak benar perlu apa ditaati? Kau tidak bersalah hendak ditangkap, masa menyerah begitu saja? Kau boleh menyerah, akan tetapi aku tetap tidak membiarkan kau ditangkap. Qiang Liong bingung, apalagi melihat nona itu mengamuk terus dan setiap orang tentara yang mendekatinya tentu terpelanting roboh. Ia menghela napas, kemudian mengambil keputusan untuk sementara lari dan mencari suhunya minta pertimbangan agar mencegah mutiara hitam mengamuk yang dapat menimbulkan bencana lebih besar lagi. Baiklah, mutiara hitam. Mari kita lari. Mereka berdua lalu kabur dengan ilmu lari cepat. Pasukan yang kehilangan komandan karena komandan itu masih pingsan menjadi bingung dan hanya dapat menolong mereka yang terluka dan pingsan.
Setelah lari jauh, dengan suara penuh harapan Qiang Liong bertanya, "Mutiara Hitam, engkau? Mengapa kau menolongku mati-matian?" Wulan tersenyum. "Siapa bicara tentang tolong-menolong? Bagaimana aku dapat melihat kau ditangkap begitu saja? Nah, kita berpisah di sini. Aku akan terus ke Hitan. Aku mendengar bahwa Nona adalah putri Ratu Hitan. Nona hendak menemui ibumu." Di dalam hatinya, Wulan sebetulnya bukan hanya ingin menemui ibunya, melainkan terutama sekali menyusul Pangeran Talibu. Akan tetapi ia menjawab dengan anggukan kepala dan melanjutkan, "Nah, sampai jumpa." "Sampai jumpa, Mutiara Hitam dan terima kasih. Kelak aku akan berkunjung ke Hitan." Ketika Mutiara Hitam membalapkan kudanya, Qiang Liong berdiri mengikutinya dengan pandang mata sampai bayangan manusia dan kuda lenyap di telan debu yang mengebul tinggi. Kemudian Qiang Liong melanjutkan perjalanan, bertanya-tanya dan akhirnya mendengar bahwa suling emas setelah menghadap kaisar lalu meninggalkan kota raja dengan wajah muram. Ada tokoh pengemis yang mengetahui bahwa suling emas pergi menyusul Yu Pangcu ke Kanghu. Berangkatlah Qiang Liong ke Kanghu. Pagi hari itu kota Kanghu kebanjiran pengemis. Dari segenap penjuru kota berbondong-bondong datang para pengemis, bahkan banyak pula datang dari luar kota. Berita telah tersiar luar, berita yang amat aneh, yang menarik perhatian bukan saja para pengemis baju kotor, bahkan para pengemis baju bersih, golongan kaum sesat, dan para tokoh Kangou juga tertarik. Maka pada hari itu, kota Kanghu tidak hanya kebanjiran kaum pengemis, bahkan bermacam orang Kangou datang berkunjung. Berita apakah yang begitu menarik? Bukan lain adalah berita penantangan Yu Kang Tianglo kepada suling emas. Sagwe Cap Go. Bulan 3 tanggal 15, itulah harinya. Perkumpulan pengemis Hong Sim Kaipang sudah mempersiapkan panggung besar di depan rumah perkumpulan. Sebuah panggung dari papan yang luas, yang biasa disebut panggung tempat ibu, adu silat. Yu Xiangqi atau Yu Pangcu sendiri yang mengatur segalanya, sesuai dengan pesan suling emas. Dan malam tadi suling emas sudah datang, kini berada di dalam rumah perkumpulan, mengenakan pakaian tambal-tambalan. Bagi mereka yang mengerti duduknya persoalan, menjadi tegang dan gelisah. Yu Kang Tianglo sudah meninggal dunia dan yang kini menggunakan nama Yu Kang Tianglo adalah suling emas yang sebenarnya, menantang suling emas palsu. Yu Kang Tianglo tidak ada dan kini berarti suling emas tulen berhadapan dengan suling emas palsu, atau lebih tepat, Yu Kang Tianglo palsu berhadapan dengan suling emas palsu. Yu Xiangqi sendiri yang menyampaikan surat tantangan dari Yu Kang Tianglo kepada suling emas di lembah Angsan Tok di Gunung Heng Tuan San, dan mendapat jawaban siap oleh suling emas bahkan menentukan jamnya di waktu pagi. Demikianlah, ketika jam penentuan sudah dekat, suling emas yang berpakaian sebagai pengemis itu keluar dari dalam rumah perkumpulan, lalu duduk di atas sebuah bangku di atas panggung. Sorak-sorai para pengemis menyambut munculnya tokoh ini, terutama dari para anggota Hong Sim Kaipang yang mengenal bahwa tokoh besar inilah sesungguhnya suling emas tulen. Yang tidak tahu duduknya persoalan dan tidak mengenal suling emas, mengira bahwa tokoh ini benar-benar Yu Kang Tianglo tokoh Hong Sim Kaipang. Suling emas duduk di atas bangku, hatinya tegang karena ia masih belum mengerti apa maksudnya orang memalsukan namanya dan menantang Yu Kang Tianglo. Tentu ada rahasia tersembunyi di balik kejadian ini. Juga ia merasa penasaran dan ingin menguji kepandaian orang yang memalsukan namanya. Tepat pada jam yang ditentukan, tiba-tiba terdengar bunyi melengking tinggi dari jauh, disusul suara orang. Suling emas tiba. Adakah Yu Kang Tianglo sudah tiba? Suling emas terkejut. Bukan main suara itu. Jelas bahwa orang itu memiliki ilmu kepandaian tinggi, memiliki hikang yang hebat, mampu mengirim suara dari jauh, bahkan mampu menirukan lengkingnya yang khas suling emas. Ia lalu bangkit berdiri dari bangkunya, berdongak dan membusungkan dada, kemudian menjawab dengan pengerahan hikang sehingga suaranya dapat mencapai tempat jauh, ke arah dari mana suara tadi terdengar. Yu Kang Tianglo siap menerima kunjungan suling emas. Keadaan menjadi hening. Mereka yang hadir dan memenuhi tempat di bawah panggung menjadi tegang. Tak lama kemudian tampak berkelebat bayangan dan bagaikan seekor burung besar. Di atas panggung itu muncul seorang laki-laki tua yang meloncat turun seperti burung terbang cepatnya. Ketika semua orang memperhatikan, terdengar suara ketawa di sana-sini.
Laki-laki itu sudah tua, lebih tua sedikit daripada suling emas, tubuhnya kurus sekali, jenggotnya panjang, hidungnya mancung dan mulutnya membayangkan keangkuhan. Akan tetapi yang lucu adalah pakaiannya. Pakaian itu terlalu besar gedobioran akan tetapi di bagian dadanya jelas tersulam sebatang suling dengan latar belakang bulan purnama, persis seperti tanda gambar pada pakaian suling emas. Bahkan Yu Xiangqi sendiri terheran-heran dan mendongkol menyaksikan pemalsuan yang mentertawakan ini. Orang ini bukan muncul seperti suling emas yang terkenal kegagahan dan ketampanannya, melainkan sebagai seorang badut. Betapapun juga, harus ia akui bahwa cara laki-laki tua ini datang benar amat mengagumkan, sesuai dengan ilmunya yang tinggi. Kalau semua orang memperhatikan dan mentertawakan, adalah suling emas yang memandang dengan serius dan terkejut. Orang ini bukan semata-mata hendak memalsukan namanya, pikirnya. Pemalsuan yang dibuat untuk berolok-olok, memperolok suling emas karena orang ini jelas sengaja memakai pakaian yang kebesaran dan kedodoran seperti hendak memperlihatkan bahwa suling emas hanya seorang badut. Ia cepat menyambut dengan kedua tangan di depan dada, sambil memandang tajam ia bertanya. Benarkah yang saya hadapi ini adalah suling emas yang menantang Yu Kang Tianglo? Sambil bicara, suling emas sengaja hendak menguji lawannya, mengerahkan Sin Kang pada kedua tangannya yang mendorong. Orang itu balas menjura, menangkis dengan Sin Kang pula, dan biarpun tubuh orang itu agak doyong ke belakang sedikit, namun suling emas harus mengakui bahwa tenaga Sin Kang orang itu tidak lemah. Orang itu pun biar tahu bahwa lawannya benar bertenaga hebat, tidak kelihatan takut, bahkan tersenyum mengejek dan balas bertanya. Sebelum saya menjawab, saya hendak bertanya apakah yang saya hadapi ini benar-benar Yu Kang Tianglo yang gagah perkasa? Suling emas tercengang, menduga-duga siapa gerangan orang ini. Ia merasa disindir dan menjadi tidak enak sekali. Bagaimana ia dapat menuduh orang palsu kalau ia sendiri juga palsu? Segera ia berkata lagi, suaranya tetap halus. Sepanjang ingatanku, di antara Yu Kang Tianglo dan suling emas terjalin persahabatan yang erat, bagaimana sekarang terjadi permusuhan? Apa kehendak yang tersembunyi di balik kelakuanmu, sobat? Tidak salah. Orang itu menjawab, matanya menentang tajam, memang dahulu terjalin persahabatan yang erat, akan tetapi persahabatan erat dapat putus kalau seorang di antara mereka berkhianat. Suling emas makin tidak enak. Pandang mata orang itu biarpun membayangkan kekerasan hati, namun menyinarkan keberanian dan kejujuran. Maka ia merasa tidak perlu pura-pura dan berkata, sobat, terus terang saja, aku tidak mengenalmu. Tidak perlu memalsukan nama suling emas, lebih baik menggunakan nama sendiri. Ingat, suling emas masih hidup. Orang itu tertawa bergelak, suara ketawanya nyaring sekali, tanda bahwa lekangnya sudah matang, hahaha. Alangkah lucunya. Memalsukan nama orang yang sudah mati saja ada orang berani lakukan, mengapa memalsukan nama orang yang masih hidup tidak berani? Sedikitnya, yang terakhir ini lebih jujur dan berani dari yang terdahulu. Merah suling emas. Ia merasa disindir-sindir. Apa hak orang ini menyindirnya kalau ia mengaku bernama Yu Kang Tianglo? Sedikitnya tidak merugikan Yu Kang Tianglo yang sudah mati, dan ia pun menyamar bukan dengan maksud buruk. Maka ia lalu maju selangkah dan berkata, sobat, engkau suling emas palsu. Akulah suling emas. Kembali orang itu tertawa, begitukah? Apakah engkau ini sebangsa bunglon bisa saja berganti-ganti nama seenaknya? Kemarin mengaku Yu Kang Tianglo ini mengaku suling emas? Hoho, tidak begitu mudah, sobat. Akulah suling emas. Suasana menjadi makin tegang dan di antara para pengemis Hong Sim Kaipang sudah ada yang berteriak, hantam saja suling emas palsu ini. Kenyahkan si badut. Buka kedoknya. Suling emas makin mendongkol, kalau kau berkeras berarti engkau menghendaki kekerasan. Terserah. Demi kebenaran, aku tidak takut kepadamu. Baik. Majulah. Bentak suling emas. Dua orang itu lalu bergerak maju. Suling emas yang ingin mencoba kepandaian orang itu sudah menerjang dengan pukulan-pukulan berat. Namun orang itu ternyata lincah sekali, dapat mengelak cepat dan menangkis, bahkan balas menyerang.
Ternyata bahwa ilmu silat tangan kosong orang ini cukup lihai dan memiliki daya tahan yang kuat luar biasa sehingga kalau ia melanjutkan pertandingan tangan kosong itu tentu makan waktu yang lama. Apalagi kalau ia pikir bahwa tidak sekali-kali ia ingin mencelakakan orang ini sebelum ia mengetahui apa latar belakang perbuatannya yang aneh. Maka ia lalu mengirim pukulan sambil melangkah maju. Ketika melihat betapa lawannya menerima pukulannya dengan jari terbuka itu dengan dorongan yang sama agaknya untuk mengadu tenaga, ia mengerahkan tenaga. Dua telapak tangan bertemu keras sekali dan akibatnya, tubuh keduanya terpental ke udara dan mencelat ke belakang. Hanya bedanya, kalau suling emas hanya berjungkir balik satu kali saja, lawannya berjungkir balik sampai 3 kali baru turun ke atas papan panggung. Sorak-sorai tepuk tangan menyambut demonstrasi ini. Dalam penglihatan mereka yang kurang tinggi ilmunya, gerakan suling emas itu lebih indah karena sampai 3 kali berjungkir balik, akan tetapi dalam pandangan yang mengerti, kakek yang memalsu nama suling emas itu jelas kalah kuat tenaganya. Kini mereka sudah berhadapan lagi. Suling emas ingin menguji apakah pemalsuannya juga mempunyai suling, maka sekali tangannya bergerak, sebatang suling emas berkilauan berada di tangan kanannya. Hahaha. Lucu sekali. Yu Kang Tianglo yang sudah mati kini hidup lagi dan senjatanya berubah menjadi suling emas. Sebaliknya suling emas yang sudah puluhan tahun tenggelam entah kemana kini muncul dengan tongkat di tangan. Berkata demikian, kakek itu mengeluarkan sebatang tongkat rotan kecil dari tangannya, dan langsung menyerang suling emas. Tongkat rotan kecil itu ketika digerakkan mengeluarkan bunyi melengking-lengking. Melihat ini, suling emas dan Yu Xiangqi mengeluarkan seruan kaget. Suling emas cepat menangkis dengan sulingnya dan ketika lawannya menerjang terus sampai belasan jurus secara bertubi-tubi, ia cepat mencelat ke belakang sambil berseru, tahan dulu. Sobat, pernah apakah engkau dengan Yu Kang Tianglo almarhum? Orang itu memandang suling emas dengan mata melotot, kau sudah tahu almarhum, kenapa masih tega memalsukan namanya? Suling emas adalah seorang pendekar sakti yang dikagumi seluruh dunia Kang Ou, mengapa menjadi pengecut? Menyembunyikan diri seperti penjahat dikejar, kemudian menyelinap bersembunyi di bawah nama Yu Kang Tianglo? Mengapa orang yang sudah mati diganggu, biarpun oleh sahabatnya sendiri? Seorang laki-laki sudah berani berbuat berani bertanggung jawab, tidak nanti melarikan diri daripada tanggung jawab. Yang tidak berani mengakui semua perbuatannya, yang tidak berani menghadapi kenyataan pahit sebagai akibat perbuatannya, tidak patut disebut laki-laki. Hayo. Kalau mau dilanjutkan aku akan melayani sampai mati. Suling emas seperti ditusuk jantungnya. Ia memejamkan mata menahan keperihan hati. Kata-kata tadi amat menusuk perasaannya karena tepat sekali menyindir keadaannya. Puluhan tahun menyembunyikan diri, melarikan diri dari Ratu Yalina, dari musuh-musuh mendiang ibunya. Kemudian ia melihat akibat perbuatannya dengan terlahirnya Qiang Liong, terlahirnya Talibu dan Kuilan. Akan tetapi ia tetap masih menyembunyikan semua itu, dengan dalih menjaga nama baik mereka. Lebih tepat menjaga nama baiknya sendiri. Ia memang pengecut selama ini. Sudahlah. Katanya dengan keluhan berat dengan 2 titik air mata membasahi matanya dan sekali renggut robeklah jubah pengemis dan tampak pakaian aslinya, pakaian suling emas. Akulah suling emas dan memang aku pernah mempergunakan nama mendiang sahabat Yu Kang Tianglo. Akan tetapi hal ini tidak menyinggung siapapun juga. Siapakah engkau ini yang mencampuri urusanku? Tidak menyinggung orang lain akan tetapi menyinggung aku, suling emas. Kata kakek itu sambil merobek pula jubah suling emasnya dan ternyata ia berpakaian ringkas sederhana, namaku adalah Ong Toan Liong dan aku suheng dari Yu Kang Tianglo. Ketika engkau menyamar sebagai Yu Kang Tianglo, aku bersusah payah membantu kau Bian Cinjin membalaskan kehancuran bengkau. Dan engkau enak-enak saja mempermainkan kaum pengemis dengan penyamaranmu. Suling emas tertegun dan pada saat itu, Yu Xiangqi melompat naik ke atas papan panggung, langsung berlutut di depan kakek itu sambil berseru, Ong Supek, Ua seperguruan Ong. Mendiang ayah banyak bercerita tentang Supek. Kenapa baru sekarang Supek memperkenalkan diri? Ong Toan Liong atau yang terkenal dengan julukan Hui Tuong, Raja Golok Terbang, mengelus kepala dan pundak murid keponakannya, aku sudah tua dan tadinya ingin mengasuh di pegunungan. Siapa tahu timbul urusan kehancuran bengkau dan urusanmu di sini.
Ayahmu dulu sering menyatakan kepadaku bahwa ia ingin sekali melihat puteranya menjadi seorang gagah, akan tetapi tidak perlu melanjutkan hidup sebagai pengemis. Siapa kira, suling emas yang kukagumi malah menjadi gara-gara kau diangkat menjadi pangcu. Suling emas berdiri melamun dengan hati duka. Pada saat itu, di antara para penonton meloncat naik seorang pemuda yang langsung berlutut di depan suling emas sambil berseru, "Suhu." Suling emas memandang dan ketika mengenal bahwa pemuda ini adalah Qiang Liong, hatinya seperti diremas dan kembali 2 titik air mata meloncat keluar ke atas pipinya. "Liong Ji, anak Liong, mengapa kau menyusulku?" Qiang Liong melangkah heran. Baru kali ini suhunya memanggilnya Liong Ji dengan suara menggetar seperti itu. Tidak biasanya gurunya memperlihatkan kelemahan. Alangkah herannya ketika ia merasa kepalanya dielus-elus dan dibelai, dan lebih terkejut lagi melihat 2 titik air mata di atas pipi gurunya. Qiang Liong memang sedang bingung dan berduka karena ia menjadi orang buruan pemerintah. Maka kini dielus-elus dan melihat gurunya terharu, ia pun tak dapat menahan hatinya dan betapapun ia menggigit bibir, tetap saja air matanya jatuh berderai. "Suhu. Suhu. Tecu, ah." Barulah suling emas terkejut dan sadar akan keadaannya. Tentu telah terjadi peristiwa yang amat hebat, maka muridnya yang biasanya tenang ini sampai menangis. Ia cepat membalikan tubuh menjura ke arah Ong Toan Liong dan berkata, "Cukuplah, Ong Tuako. Maafkan semua kesalahanku dan selamat berpisah. Siang Qi, kau turutlah semua petunjuk supekmu. Hayo Liong Ji, kita pergi." Ia menarik tangan Qiang Liong dan mereka berdua meloncat jauh dan lenyap dalam sekejap mata. Sepeninggalan suling emas dan muridnya, Yu Xiangqi lalu membubarkan pertemuan, kemudian ia mempersilakan supeknya masuk ke dalam. Di situ supek dan murid keponakan itu menceritakan pengalaman masing-masing. Akhirnya atas permintaan Xiangqi, sesuai pula dengan keinginan ayahnya agar ia tidak menuntut penghidupan pengemis. Xiangqi mohon kepada supeknya agar sudi membimbing Hong Sim Kaipang karena ia sendiri ingin merantau memperluas pengetahuannya. Ong Toan Liong yang tahu pula bahwa kedudukan kaum Kaipang terancam oleh kaum sesat, menyanggupi, maka secara resmi Ong Toan Liong diangkat menjadi ketua Hong Sim Kaipang. Beberapa hari kemudian Yu Xiangqi lalu pergi merantau, tentu saja tujuan pertama perjalanannya adalah menyusul Song Goat, tunangannya. Adapun suling emas membawa muridnya keluar kota. Di tempat sunyi jauh di luar kota, mereka berhenti, duduk di pinggir jalan dan Qiang Liong lalu menceritakan pengalamannya, semenjak ia mengejar Sumakiat sampai ia hampir ditangkap oleh pasukan kota raja. Tidak sekali-kali Tecu hendak memberontak terhadap perintah Kaisar, Suhu. Akan tetapi Mutiara Hitam mengamuk dan merobohkan para prajurit, kemudian memaksa Tecu untuk melarikan diri. Tecu bingung dan terpaksa lari, lalu Tecu mencari Suhu untuk mohon pertimbangan. Tecu dianggap pemberontak dan tidak mentaati Kaisar. Kalau memang Suhu memutuskan bahwa Tecu harus menyerahkan diri, sekarang juga Tecu akan berangkat ke kota raja. Suling emas termenung. Kemudian dengan suara berat ia berkata, "Qiang Liong, sebelum aku bicara tentang hal itu, lebih dulu kau bersiaplah menerima pembukaan rahasia besar hidupmu. Liong Li, ketahuilah, nak, bahwa engkau ini sebenarnya adalah putraku sendiri." Suhu. Wajah Qiang Liong menjadi pucat sekali ketika ia menengadah dan menatap wajah gurunya. Suling emas tersenyum. Kini hatinya bebas, tidak terdapat ganjalan seperti biasanya kalau ia berhadapan dengan putranya ini. Ong Toan Liong memang betul. Orang tidak perlu bersembunyi dari kenyataan, baik manis maupun pahit. Orang tidak bisa lari daripada pertanggungan jawab perbuatannya. Sudah berani berbuat harus berani menanggung risiko, betapapun beratnya. Setelah dihadapi kenyataannya malah tidak seberat kalau dijadikan ganjalan hati. Bukan Suhu, melainkan ayah, anakku. Dengarlah baik-baik dan engkau tidak perlu tersinggung atau malu karena cinta kasih antara ibumu dan aku dahulu adalah cinta kasih yang murni, yang diputuskan orang karena paksa. Dahulu sebelum menikah dengan ayahmu, ibumu dan aku saling mencinta. Suling emas lalu menceritakan semua pengalamannya dengan Suma Cheng, ibu Qiang Liong, dalam cerita cinta bernoda darah. Demikianlah, cinta kasih antara kami direnggut.
Kami dipisahkan dengan paksa, sedangkan ibumu telah mengandung engkau, anakku. Hanya untuk menjaga nama baik keluarga ayah bundamu, maka engkau diberi Shiqiang seperti ayahmu. Padahal engkau adalah putraku, dan hal ini agaknya diketahui pula oleh ayahmu, maka dia membesarkan engkau menjadi muridku. Makin lama mendengar cerita suling emas, makin pucat wajah Qiang Liong, dan akhirnya ia menubruk kaki suling emas sambil mengeluh, ayah. Liongji, anakku. Mulai sekarang, kita tidak perlu berpura-pura, tidak perlu bersembunyi, kau sebut ayah padaku, jangan suhu. Aku sudah bosan untuk berpura-pura bersih. Kita tidak perlu berpaling lagi dari kenyataan. Ayah, kiranya ayah demikian menderita oleh asmara. Ah, semoga saja tidak menurun kepadaku, ayah. Merah wajah suling emas. Ah, anakku, engkau tidak tahu, aku belum bercerita tentang Ratu Yalina. Akan tetapi ia menekan perasaannya dan berkata, ada terjadi apakah, Liongji? Ayah, terus terang saja, setelah mengetahui bahwa engkau adalah ayahku, dan karena kaisar menganggap aku pemberontak, aku segan kembali ke kota raja. Aku. Mohon ayah sudi melamarkan. Ah, engkau mempunyai pilihan hati? Semoga engkau bahagia, tidak seperti ayahmu. Siapakah gadis itu, Liongji? Tentu ayah akan melamarkan untukmu, karena engkau sudah cukup dewasa. Dia bukan orang lain, masih anak keponakan ayah sendiri, yaitu Mutiara Hitam. Kata Qiang Liong sambil menundukkan muka. Dan untung bagi suling emas bahwa pada saat itu Qiang Liong menundukkan muka. Kalau tidak tentu akan melihat betapa wajahnya menjadi pucat sekali dan matanya terbelalak lebar. Harus diakui bahwa suling emas adalah seorang pendekar besar yang sudah menguasai perasaan hatinya, tenang dalam segala hal, bahkan dalam menghadapi bahaya maut sekalipun. Akan tetapi, mendengar betapa putranya jatuh cinta dan minta dilamarkan putrinya, ia hampir pingsan. Timbul penyesalan yang amat besar di hatinya, semua ini terjadi sebagai tamparan bagi mukanya, tamparan yang keluar dari mulut Ong Toan Liong. Mengingatkan ia akan semua peristiwa dahulu, semua perbuatannya, karena hal-hal ini timbul sebagai akibat daripada perbuatannya dahulu. Akan tetapi mengakui sekarang di depan Qiang Liong bahwa pemuda ini melamar adik sendiri? Ah, ia tidak tega. Ia sendiri mengakui semua perbuatannya, bersedia memetik buah tanamannya sendiri, namun mengingat putranya, ia tidak sampai hati. Dengan suara halus ia berkata, Liongji, kau tidak usah kembali ke kota raja. Dan tentang perjodohan, marilah kau ikut bersamaku ke Hitan. Hanya sekian suling emas berkata, tidak sanggup bicara panjang karena khawatir kalau lidahnya tak kuasa membendung pertahanan hatinya. Seperti juga mendiang ibunya, betapapun tidak waras otak Suma Qiat namun ia mempunyai kecerdikan dan kelicinan yang luar biasa. Setelah maksud hatinya memperisteri Kuilan secara paksa digagalkan Qiang Liong, Suma Qiat melarikan diri dan pemuda ini terus menuju ke Hitan. Untuk kembali ke kota raja, ia tidak berani karena, ia tentu akan ditangkap sehubungan dengan persekutuannya dengan Bo Ulek Chou. Pula, ia pergi ke Hitan bukan tanpa tujuan. Ia harus mendahului Kuilan menemui Ratu Hitan yang menurut ibunya adalah adik ibunya sendiri, jadi bibinya. Suma Qiat melakukan perjalanan tak kunjung henti dan ia tiba di kota Raja Hitan dalam keadaan lelah dan lapar. Pakaiannya kotor dan robek-robek, mukanya pucat kurus. Ketika para pengawal mendengar bahwa orang asing ini hendak menghadap ratu, ia ditangkap dan Suma Qiat sama sekali tidak melakukan perlawanan. Karena para pengawal menaruh curiga, ia dihadapkan kepada Panglima Kayabu. Saya ingin menghadap Ratu Hitan dan ingin bicara empat mata. Saya adalah anak keponakannya. Berkali-kali Suma Qiat berkata dan akhirnya oleh Panglima Kayabu sendiri dibawa ke istana menghadap Ratu Hitan. Begitu berhadapan dengan ratu yang masih cantik dan bersikap agung itu, serta-merta Suma Qiat menjatuhkan diri berlutut dan menangis menggerung-gerung. Aduh, Bibi, keponakanmu ini mengalami penderitaan yang hebat. Ratu itu berkata dalam bahasa Han yang fasih, sedikit pun tidak kaku seperti kalau orang Hitan lain bicara, orang muda, tenanglah. Engkau siapa? Ibu saya bernama Kam Sian Eng. Ah. Ratu Yalina lalu memberi isyarat dengan matanya kepada Panglima Kayabu agar meninggalkan mereka berdua.
Panglima yang setia ini bangkit, mengangguk lalu pergi meninggalkan ratunya bersama orang muda itu. Biarpun ia masih menaruh curiga kepada pemuda itu, namun mendengar bahwa pemuda itu putra Kam Sian Eng, pemuda itu benar keponakan sang ratu. Pula, ia tidak perlu khawatir karena ilmu kepandaian ratunya amat tinggi sehingga tak mungkin diganggu lawan apalagi seperti orang muda itu. Ratu Yelena bergetar hatinya, akan tetapi ketika mengamat-amati wajah pemuda itu, ia teringat akan Sumaboan dan teringatlah ia betapa dahulu kakak angkatnya, Kam Sian Eng, terbujuk dan tergila-gila kepada putra pangeran yang bernama Sumaboan yang kemudian menipunya. Karena patah hati, Kam Sian Eng menjadi gila, secara aneh mendapatkan ilmu-ilmu yang hebat, dan bersama dia membunuh Sumaboan. Akan tetapi hubungannya dengan Sumaboan itu telah membuat Kam Sian Eng mengandung dan dalam keadaan mengandung Kam Sian Eng lari minggat entah kemana. Kiranya inikah putranya? Siapa namamu? Tanyanya kepada pemuda yang masih menangis. Nama saya Sumakiat. Ratu Yelena tersenyum dan yakinlah ia sekarang bahwa ini memang putra Sumaboan. Ternyata kakak angkatnya itu masih mengakui bekas kekasihnya dan memberi Shisuma kepada putranya. Ah, kalau begitu engkau benar keponakanku. Kiatji, anak Kiat, setelah bertemu bibimu, kenapa kau menangis? Aduh, bibi, yang mulia, kasihanilah hamba. Yang sudah sebatang kara ini. Heh, kemana ibumu? Ibu. Ibu tewas dalam membela dan menyelamatkan putri bibi. Putriku? Siapa? Wajah Ratu Yelena berubah tegang. Siapa lagi kalau bukan Kuilan si mutiara hitam? Berdebar jantung Ratu Yelena. Jadi benarkah putrinya yang hilang itu berjuluk mutiara hitam? Bagaimana engkau bisa tahu dia putriku? Tanyanya makin tegang. Mendiang ibu yang menceritakan. Ibu mengambilnya ketika masih bayi dan Kuilan menjadi muridnya. Ceritakan semua, lekas ceritakan semua, anakku. Ratu Yelena berseru sambil menyambar tangan Sumakiat dan menariknya masuk ke ruangan dalam. Ia berseru memanggil pelayan untuk menyediakan makan minum bagi orang muda ini. Para pelayan terheran-heran dan diam-diam Sumakiat terkejut karena tangan halus yang mencekal lengannya itu mengandung tenaga dalam yang hebat luar biasa. Sambil makan minum, berceritalah Sumakiat tentang Kuilan. Tentu saja ia menonjolkan kebaikan-kebaikan ibunya dan dia sendiri. Akhirnya ia menceritakan peristiwa di markas Boulek Chowu dan dengan akal cerdik ia berkata, saya hanya ikut dengan ibu dan agaknya ibu yang termasuk seorang di antara Butek Mosian kena bujuk Boulek Chowu untuk memusuhi kerajaan Sung. Akan tetapi ketika ibu melihat bahwa di markas Boulek Chowu itu terdapat tahanan-tahanan penting, yaitu Pangeran Talibu dan Putri Mimi. Untung mereka sudah bebas dan sedang berangkat pulang. Aku telah mendengar laporan dari pembawa berita, akan tetapi tidak jelas. Hanya mendengar bahwa Talibu dan Mimi ditawan orang-orang Sisya akan tetapi kini telah bebas. Bagaimana sesungguhnya yang terjadi? Saya sendiri tidak tahu jelas, Bibi. Hanya kalau tidak salah, mereka itu ditawan karena Boulek Chowu hendak memaksa Hitan membantunya kalau dia menyerbu kerajaan Sung. Ratu Yelena mengangguk-angguk, begitukah? Kalau begitu Boulek Chowu belum mengenal watak bangsa Hitan yang perkasa. Nah, lanjutkan ceritamu, anakku. Ketika ibu melihat Pangeran Talibu dan Putri Mimi ditahan, apalagi ketika melihat semua Kuilan ditahan pula dan hendak diperhina Butek Mosian, ibu lalu marah dan membunuh Butek Siulam. Akan tetapi ibu dikeroyok banyak orang sakti sehingga tewas dalam usaha menolong Sumoy. Tak terasa lagi kedua mata Ratu Yelena menjadi basah air mata. Biarpun Encisian Eng telah menculik bayiku, akan tetapi akhirnya dia mengorbankan nyawa untuk anaknya. Kasihan Encisian Eng. Demikian keluh hatinya. Lanjutkan, anakku. Katanya memandang Sumakiat dan kini wajah pemuda itu kelihatan tampan dan simpati. Saya lalu membawa pergi Sumoy. Sampai di tengah jalan, karena ibu telah tidak ada, saya sampaikan pesan terakhir ibu kepada Sumoy. Siapa kira? Suma menjadi marah-marah dan hampir saja saya dibunuhnya. Bibi, lebih baik Bibi bunuh saja saya agar tidak menanggung malu dan sengsara lebih lama lagi.
Kalau saya tidak dapat memenuhi pesan terakhir ibu, apa gunanya hidup menjadi seorang anak Puthau, durhaka? Pemuda ini menangis lagi. Ratu Yelena menjadi terheran. Ah, kau tenanglah, Kiatji. Apakah pesan terakhir ibumu? Ibu berpesan kepada saya bahwa saya dan Sumo harus menjadi suami istri. Ah, begitukah? Kembali Ratu Yelena mengangguk-angguk. Dan Quilan menolak? Tidak hanya menolak, bahkan marah dan hampir membunuhku. Di dalam hatinya Ratu Yelena tertegun. Putrinya yang berjuluk Mutiara Hitam itu agaknya liar dan galak, seperti... dia dahulu. Selalu menurutkan kehendak hati sendiri, tidak terkekang, seperti kuda liar. Kau. Kalah olehnya? Bukankah kau suhennya? Sumo lihai sekali, dan saya. Saya tidak tega untuk melawannya. Ratu Yelena kembali memandang wajah tampan itu. Ia makin kasihan dan makin suka kepada pemuda ini. Kalon Xian Eng sudah berpesan demikian. Akan kulihat nanti kalau berjumpa dengan Mutiara Hitam. Tenangkan hatimu, Kiatji. Aku menghargai pesan ibumu, dan urusan ini baik ditunda lebih dulu. Kelak kalau aku bertemu dengan putriku, akan kita bicarakan lagi. Kau mengasolah. Ratu Yelena memanggil pelayan dan pemuda itu lalu dipersilakan mengasuh di sebuah kamar indah di kompleks istana, diberi pakaian serba indah dan hidangan-hidangan lezat. Terhibur juga rasa hati Sumakiat yang selama ini mengalami kesengsaraan. Tentu saja Quilan sama sekali tidak pernah menduga bahwa Sumakiat telah mendahuluinya ke Hitan. Tidak seperti Sumakiat yang melakukan perjalanan siang malam, ia menuju ke Hitan tidak tergesa-gesa, sambil melihat pemandangan indah. Maka ketika ia tiba di Hitan, Sumakiat sudah lama berada di sana, bahkan Pangeran Talibu dan Putri Nini sudah lama pula kembali ke kota Raja Hitan. Quilan yang sudah merasa rindu sekali kepada Pangeran Talibu, lalu bertanya-tanya di mana adanya pangeran ini. Karena yang bertanya adalah seorang wanita yang agaknya baru saja belajar bahasa Hitan, dan melihat wajah Quilan memang patut menjadi peranakan Hitan, orang-orang yang ditanyai tidak menaruh curiga, mengira bahwa nona itu memang seorang pelancong yang ingin tahu saja. Akhirnya Quilan mendapat keterangan bahwa Pangeran Talibu tinggal di sebuah gedung indah di lingkungan istana, di sebelah kiri di mana terdapat pertamanan luas mengelilingi gedungnya. Mendengar ini, Quilan mencari kesempatan di waktu pagi hari yang masih sunyi, dengan menggunakan kepandaiannya ia melompat masuk melalui dinding yang mengelilingi taman luas. Karena istana selalu aman dan dinding itu tinggi, maka penjagaan tidak begitu ketat sehingga Quilan dapat melompat masuk tanpa diketahui penjaga. Berdebar jantung Quilan. Bagaimana nanti penerimaan Pangeran Talibu? Bagaimana kalau tidak mau menerimanya? Tidak mungkin. Terbayang olehnya semua peristiwa di kamar tahanan ketika dia dan Pangeran Talibu diberi racun. Terbayanglah kemesraan dan cinta kasih pangeran itu kepadanya yang tidak hanya terpancar dari sinar mata dan sentuhan tangan, dekapan dan ciuman, akan tetapi juga dari kata-katanya. Masih berkumandang di telinganya suara pangeran itu menggetar penuh perasaan. Demi Tuhan. Aku mencintamu, Mutiara Hitam. Aku cinta kepadamu seperti kepada diri sendiri. Ia menyusup-nyusup dan menyelinap di antara pohon-pohon dan bunga. Kemudian tampak olehnya sebuah pondok kecil di tengah taman. Pondok itu sudah tua dan tidak begitu mewah, bahkan dindingnya ada yang sudah robek-robek kulitnya. Agaknya memang dibiarkan demikian karena tampak lebih artistik, menyeni. Ia berindap-indap mendekati dan jantungnya berdebar tidak karuan ketika ia mendengar suara orang yang dirindukan selama ini. Suara Talibu di sebelah belakang pondok. Ia cepat menghampiri dan memutari pondok, lalu mengintai. Benar saja dugaannya. Pangeran itu berada di belakang pondok, di ruangan luar. Alangkah tampannya. Alangkah gagahnya. Pakaiannya begitu cemerlang indah, serba mengkilap dan berkilauan. Topinya terhias naga emas yang aneh, bentuknya, dadanya bergambarkan dewa matahari. Pedangnya panjang dengan gagang terukir indah, dari emas bertabur batu permata. Sejenak Quilan terpesona dan terharu. Demikian tampaknya pria ini sampai menimbulkan haru di hati. Akan tetapi hatinya mulai panas terbakar ketika ia melihat siapa teman pangeran bercakap-cakap.
Putri Mimi lagi. Dan mereka duduk bersanding di bangku dengan sikap begitu mesra. Mereka saling berpegangan tangan saling pandang, dan dari gerak-gerik, pandang mata, dari seluruh pribadi kedua orang itu jelas memancarkan cinta kasih menggelora. Pening rasa kepala Kuilan. Ia memejamkan matanya dan hampir terguling roboh kalau ia tidak cepat-cepat menekan dinding pondok dengan tangan tanpa disadari mulutnya mengeluarkan suara keluhan perlahan. Namun suara ini cukup untuk membuat Pangeran Talibu dan Putri Mimi bangkit dan membalikkan tubuh. Kau! Mutiara hitam! Seru Putri Mimi dengan suara girang. Namun Pangeran Talibu tidak berkata apa-apa, hanya memandang dengan mata terbelalak. Ia dapat melihat kemarahan, kehancuran hati, terbayang pada wajah dan pandang mata itu dan ia tahu apa sebabnya. Maka ia lalu berkata gagap, Mutiara Hitam, sudahkah kau bertemu Ibunda Ratu? Mari kuantar kau menghadap. Tidak perlu. Semua orang boleh saja tidak pedulikan diriku. Dengan isak tertahan Kuilan membalikkan tubuh dan meloncat pergi. Hatinya perih dan patah. Kekasihnya direnggut orang. Ingin ia mengamuk. Memang ia akan mengamuk, akan menemui Ratu Khitan, menuntut bahwa dia sebagai putri disia-siakan. Dengan kemarahan meluap-luap ia keluar dari taman mencari jalan ke istana. Sumoy. Kuilan terhenti seperti disambar kilat. Di depannya telah berdiri Sumakiat dengan wajah berseri dan pakaian indah. Sungguh ia terheran-heran dan tidak dapat mengeluarkan kata-kata, hanya memandang dengan mata lebar. Ah, Sumoy, kau baru datang. Kami sangat mengharap-harap kedatanganmu. Kau. Di sini. Kuilan akhirnya dapat menegur. Wajah Sumakiat berseri-seri, sudah lama aku tinggal di sini. Bibi Ratu menerimaku dan pesan mendiang ibu disetujui. Iya, adikku sayang. Dengan perkenan Bibi Ratu, kita dijodohkan. Kau dan aku. Akhirnya kita berjodoh juga, adikku dan aku akan menjadi pangeran mantu. Wajah Kuilan menjadi merah sekali, matanya menyorotkan kemarahan hebat. Jadi inikah sebabnya? Inikah sebabnya mengapa Pangeran Talibu menerimanya begitu dingin? Pantas saja Pangeran Talibu mengajak dia bertemu dengan Ratu, kiranya ada urusan ini. Tentu Sumakiat telah membujuk bibinya tentang perjodohan dan ibunya. Ah, ibunya yang sejak ia kecil menyia-nyiakan itu telah menyetujuinya. Tentu saja Pangeran Talibu sudah tahu akan hal ini dan memutuskan pertalian cinta. Keparat. Tubuhnya menerjang ke depan menyerang Sumakiat. Sumoy. Sumakiat mengelak dan menangkis. Namun Kuilan tidak main-main dan serangannya bertubi-tubi dan hebat. Akhirnya sebuah pukulan membuat Sumakiat roboh. Kuilan menubruknya dan menghujani pukulan. Kalau tidak ingat bahwa orang ini putra gurunya, tentu ia sudah mengirim pukulan maut. Dia masih ingat ini dan pukulan-pukulannya hanya pukulan dengan tenaga luar saja yang membuat Sumakiat mengaduh-aduh. Mulut dan hidung pemuda itu mengucurkan darah, mukanya bengkak-bengkak dan kaki tangannya lumpuh karena ditotok. Kuilan dengan hati sakit dan gemas bukan main terus memukul sampai Sumakiat pingsan. Kemudian ia menyeret leher baju pemuda itu, terus menarik dan menyeretnya menuju ke pondok di mana tadi ia melihat Pangeran Talibu. Pangeran Talibu dan Putri Mimi sedang membicarakan Mutiara Hitam. Hati pangeran itu gelisah sekali melihat sikap Mutiara Hitam. Ia sudah menceritakan segalanya kepada Mimi dan gadis ini sampai menangis saking terharu kepada Kuilan yang nasibnya begitu buruk, dipermainkan keadaan. Dia sendiri begitu bahagia, kehilangan kakak kandung mendapatkan tunangan. Cinta antara saudara berubah menjadi cinta asmara. Pangeran Talibu mengajaknya menyusul Mutiara Hitam, karena menurut Mimi, tidak mengapalah kalau pangeran itu sendiri menjelaskan duduknya perkara, membuka rahasia saudara kembar kepada Mutiara Hitam. Akan tetapi, pada saat mereka hendak keluar dari pondok, tampak Mutiara Hitam datang menyeret tubuh Sumakiat yang pingsan. Pangeran dan putri itu kaget sekali, memandang dengan mata terbelalak. Kuilan menyeret terus kemudian melempar tubuh Sumakiat ke depan kaki Pangeran Talibu, suaranya dingin matanya berapi ketika ia berkata. Orang inikah yang hendak dijodohkan denganku? Aku tidak sudi. Aku bukan seorang yang begitu mudah berubah, bukan seorang yang tidak setia.
Biar ratu sendiri yang menentukan, tetap ku tentang. Sekarang juga hendak ku sampaikan kepada Ratu Hitan. Sebelum Pangeran Talibu sempat bicara, Mutiara Hitam sudah melompat pergi dan lari meninggalkan tubuh Sumakiat yang menggeletak pingsan dengan muka bengkak-bengkak dan hidung mulut berdarah. Kuilan berlari terus memasuki istana. Penjaga-penjaga tercengang dan hendak melarang akan tetapi gadis itu terlalu cepat sehingga sebentar saja ia sudah sampai di ruangan tengah. Pengawal dalam sebanyak 3 orang cepat menghadang dan hendak menangkapnya. Akan tetapi dengan gerakan yang luar biasa cepatnya Kuilan sudah menangkap seorang di antara mereka, mengerahkan Lue Ekang membuat tubuh pengawal itu terangkat dan diputar ke arah 2 yang lain. Mereka bertiga roboh bergulingan dan gadis ini menyelinap masuk terus. Tangkap penjahat. Para pengawal berseru dan sebentar saja Kuilan terkurung belasan pengawal yang mencabut senjata. Boleh tangkap aku kalau mampu. Aku Mutiara Hitam hendak bertemu dengan Ratu Hitan, siapapun kalau menghalangi akan mampus di ujung pedangku. Ia sudah mencabut pedang dan siap mengamuk. Pada saat itu terdengar bentakan halus dan semua pengawal lalu mundur dengan wajah terheran. Kuilan mengangkat muka dan memandang wanita yang berjalan dengan langkah ringan menghampirinya. Wanita setengah tua yang cantik jelita berpakaian indah. Mereka saling pandang, seperti terkena pesona, keduanya menduga, menaksir, menyelidiki. Engkau Mutiara Hitam. Engkau Ratu Hitan. Pertanyaan mereka hampir berbareng terucapkan. Ratu Yelina terhuyung maju, kedua dengan dikembangkan hendak memeluk, wajahnya pucat dan matanya penuh air mata. Akan tetapi Kuilan dengan cemberut mengelak, pandang matanya penuh tantangan, penuh tuduhan, penuh penyesalan. Menggigil bibir Ratu Yelina menahan tangis, menahan jerit hatinya, kau telah belasan tahun menyiksa hatiku. Kau. Ia tak dapat melanjutkan, tubuhnya lemas, kakinya gemetar, air matanya bercucuran. Kuilan tetap cemberut. Kekecewaannya tentang Pangeran Talibu masih menyesak di dada. Siapa yang menyakitkan hati? Siapa yang menyia-nyiakan anak? Siapa yang membuang anak begitu saja seperti orang membuang sampah? Bersambung ke jilid 32. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.